My World TV, solusi cerdas bersama Bapak Ketut Gunakse. Ya, Ketut Gunakse. Pak Ketut, terima kasih banyak sudah hadir jauh-jauh ke Sanur ini. Ya, terima kasih. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Iya. Pak Ketut, kita baru kenal. Ya. Kita baru ketemu 5 menit. Ya. Sudah kita todong Pak Ketut untuk melakukan podcast. Tujuannya adalah kita ingin tahu nih Pak Ketut. Karena yang dengar di berita, yang dengar di kabar-kabar media, Pak. Siap. Dan ketemu hari ini bertatap muka ini banyak hal yang mau saya tanyakan dan belajar sesuatu dengan Pak Tut. Siap. Sebelumnya Pak Tut dari mana ya? Saya asli kelahiran Nusa Lembongan, tapi tepatnya di Desa Jungut Batu. Ya. Jungut Batu, Pak. Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida. Kecamatan Nusa Penida. Ya. Kalau Lembongan itu bagian dari Lembongan bagian dari Kecamatan Nusa Penida. Tapi kabupatennya Klungkung. Kabupaten Klungkung. Ya, karena di Nusa Penida itu kan ada 3 pulau. Ya, artinya yang dikenal dengan Klungkung Kepulauan, yaitu Kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan gitu. Klungkung dikenal dengan Klungkung daratan begitu kalau kami bilang di daerah Klungkung. Kalau Lembongan sendiri ada itu dia berbentuk kecamatan. Nah, kalau Lembongan itu tetap desa. Desa Ya, tapi kecamatannya dia masuk bagian wilayah Kecamatan Nusa Penida. Ya, karena di Klungkung itu kan ada 4 kecamatan, Pak. Ya, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kecamatan Banjarangkan, dan di Kepulauan Kecamatan Nusa Penida. Ya. Desanya Desa Lembongan. Ya, pulaunya Pulau Nusa Lembongan. Pulaunya Pulau Nusa Iya, Lembongan. tapi karena di Pulau Nusa Lembongan itu ada 2 desa, Desa Jungut Batu dan Desa Lembongan. Ya, kami di Pulau Nusa Lembongan itu ada 2 desa, tapi ada juga Pulau Nusa Ceningan. Nah, warga kami yang di Nusa Ceningan itu dia masuk ke wilayah Desa Lembongan. Ya, situ ada 2 desa. Kalau Desa Lembongan berapa banyak, Pak? Kalau Desa Lembongan yang kalau nggak salah Titiang kan nggak bagian Lembongan nih. Kalau Titiang kan Jungut Batu. Jungut Batu. Iya, Jungut Batu. Kalau Titiang biar nggak salah sebut, Titiang belum tahu persis di Lembongan itu berapa. Kalau ada di berapa Jungut banyak. Batunya, Pak? Kalau di Jungut Batu ada 4 banjar adat. 4 banjar adat. Tapi masing-masing banjar adat itu dibagi menjadi 2 tempekan ya. Kalau Pak Tut Gunakse ini kan bendesa adat 2 kali. Betul, 3 kali Pak. 3 kali. Iya, Sekarang masih 3 jadi bendesa adat, Pak? Masih Pak ya? masih aktif ya. Di bendesa adat, Pak? Di bendesa adat gitu. Sambil belajar lah Pak, sambil belajar. Karena kan waktu kita belajar itu kan tidak akan pernah habis gitu. Ya, kita mengabdikan diri terhadap masyarakat, melayani masyarakat, dan juga kita tidak henti-hentinya untuk belajar. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelum kita bicara ke ini Pak ya, ke ayah-ayahannya Pak itu. Ya. Kalau Pak sendiri profesinya apa Pak? Bisnis apa Pak? Nggak, Titiang nggak bisnis, ya sebagai masyarakat biasa saja gitu. Tapi seperti itu kemarin cuma sebagai bendesa adat saja, gitu. Gitu. Cuman sebagai bendesa adat aja Pak ya? Bendesa adat. Tapi saya mohon maaf ya, di tahun 95 ya. Di tahun 95 sampai tahun 99, Titiang itu pernah menjadi sekretaris desa. Tahun 95 sampai 99 itu sekretaris desa. Pernah belajar menjadi sekretaris desa. Anggaplah belajar kan begitu Pak ya. Selanjutnya karena ada transisi, waktu itu kan masih Undang-Undang 579, kan namanya kepala desa, kalau sekarang kan perbekal. Betul. Nah, karena transisi, karena beliau kepala desa kami almarhum pada waktu itu, tahun 99, karena pas kebetulan kami adalah sekretaris desa, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, kamilah yang diangkat menjadi pejabat kepala desa pada saat itu, tahun 99. Tahun 99. Ya. Nah, dari tahun 2020 kami itu diangkat menjadi kepala desa definitif sampai tahun 2008. Ya. 2010 sampai tahun 2000. Tahun 2000
sampai 2008. Kepala desa definitif. Ya, kepala desa definitif. Nah, selanjutnya Titiang mengundurkan diri sebagai kepala desa karena pada saat itu ada juga hajatan pilkada di Klungkung dan saya ikut partisipasi di situ. Artinya ikut pilkada berpasangan dengan Cok Kode Rake Putra dari Poli Klungkung. Kami pada saat itu maju lewat jalur perorangan independen. Ya. Itu tahun 2008. Oh, 2008. Ya. 2008. Setelah itu ya karena di desa kami itu adalah boleh dikatakan pintu gerbangnya pariwisata Kabupaten Klungkung. Karena di situ di Nusa Lembongan khususnya di Jungut Batu itu kan ventilasi pariwisata Klungkung dan kami ikutlah mencobalah mengais rezeki di bidang pariwisata kecil-kecilan gitu. Nah selanjutnya di tahun 2011 sampai sekarang ini 2024 2011 sampai sekarang Titiang itu ngayah sebagai bendesa adat di desa adat Jungut Batu. Itu kalau periodenya ini periode ketiga kalinya. 3 kali ya, Pak, ya. Dan kebetulan juga di tahun 2019 itu Titiang menjadi anggota DPRD dari partai? Dari Partai Gerindra. Tahun 2019 sampai 2024 menjadi anggota DPRD dan juga tetap menjadi bendesa adat sampai sekarang. Tetap Pak, ya. Dan Astongkare kemarin di Pileg 14 Februari itu Titiang terpilih kembali dan sudah dilantik pada tanggal 14 Agustus kemarin. Anggota DPRD lagi. Anggota DPRD. Dari partai? Dari Partai Gerindra tetap. Ya, Gerindra. Luar biasa. Begitu. Artinya begitulah karma dan pelayanan kita terhadap masyarakat. Dimanapun kita tidak memilih tempat di mana kita harus mengabdi, di mana kita harus mayatnya untuk melayani masyarakat. Seharusnya bagi Titiang Like tidak harus menjadi seorang pejabat, pengusaha gitu. Jadi masyarakat biasa pun seperti sekarang ini bisa. Yang penting kita laksanakan dengan rasa dasarnya adalah manah surci nirmaleneng. Tulus ikhlas itu yang utama. Tulus ikhlas Pak. Iya, itu. Kalau di Titiang begitu. Nah ini Pak, kalau biasanya itu kan anggaplah pemimpin desa itu enggak gampang loh Pak. Ya. Apalagi seorang bendesa adat. Bendesa adat di desa Jungut Batu. Jungut Batu. Ya. Berapa banjar itu Pak? Ada 4 banjar adat. 4 banjar adat. Ya. Jungut Batu Pak. Bendesa adat 2 periode banyak ditemukan permasalahan Pak. Pasti. Apalagi periode ketiga nih. Ya. Nah, kalau Pak sendiri kan tadi dasar memimpin adalah tulus dan ikhlas. Ya. 2 periode menjabat di sana suka dukanya atau 3 periode malah sekarang suka dukanya apa Pak? Pasti ada. Ketika kita itu siapapun ini Pak ya, siapapun yang dalam hal ini melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kalau saya lebih cenderung seorang pemimpin itu, saya lebih cenderung membilang bahwa diri saya itu bukan seorang pemimpin, tetapi adalah seorang pelayan. Nah, saya mempunyai pemikiran ketika layanan saya lakukan itu terhadap masyarakat, dirasakan oleh masyarakat bahwa pelayanan saya itu masyarakat itu merasa terlayani dengan baik, barulah saya mau disebut sebagai seorang pemimpin itu. Nah, artinya suka dukanya pasti ada karena multi pendapat, multi keinginan masyarakat itu kan bervariasi nih Pak. Itu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi hal itu? Makanya kita harus berikan pemahaman terhadap masyarakat. Misalnya ketika ada pendapat yang kontroversial, tidak sejalan dengan program-program misalnya di desa, kita harus berikan pemahaman sehingga ketidakpahaman itu membias keberlanjutan. Begitu. Tapi saya punya prinsip, orang tua saya mengingatkan ke saya, bunakse gitu nih bapak saya ini orang tua saya.
ketika kamu melayani masyarakat, lakukanlah dengan rasa tulus ikhlas. Jalankan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kamu itu akan tenang. Kecuali kamu itu melakukan pelayanan terhadap masyarakat tidak berdasarkan mekanisme dan perundangan yang berlaku, kamu hidupnya tidak akan merasa tenang. Berarti kamu melayani masyarakat akan ada di posisi yang sangat sulit. Ketika sudah dilakukan dengan aturan yang ada, dilakukan dengan rasa tulus ikhlas, kita akan merasa nyaman dan plong, Pak, melakukan pelayanan. Betul, itu. Kalau Pak Tut sendiri pendidikan terakhir di mana, Pak? Saya pendidikan terakhir S2. S2? Ya, manajemen SDM di Surabaya. Surabaya, ya. Pak ya? Wow. Ya. Manajemen sumber daya manusia di Surabaya. Ya. Itu tinggi loh, Pak. Ya. Dan mengabdikan dirinya di desa. Apa tujuannya, Pak? Artinya begini, Pak, antara mengabdi dan di desa dengan raihan pendidikan secara formal sebenarnya itu tidak berpengaruh bagi saya. Karena kan begini, Pak, memang pendidikan formal itu kan penting. Tapi bagi saya sebenarnya itu menjadi tidak penting ketika kita belajar ilmu pendidikan itu, ketika diimplementasikan tidak didasari dengan norma-norma agama. Nah, berarti kita bisa saja dicap sebagai orang yang tidak berpendidikan. Walaupun misalnya Titiang ini, misalnya Titiang sebagai contoh ini, Titiang biar tidak membias mencontohkan orang lain, Titiang. Walaupun Titiang misalnya ini tidak pernah mengikuti pendidikan formal, tetapi realita di masyarakat, kalau perilaku kita Titiang lakukan itu kepada masyarakat itu baik dan benar, berarti sesungguhnya itulah adalah orang yang berpendidikan sesungguhnya. Itu. Makanya bagi Titiang, sekolah tinggi, tidak pernah sekolah tinggi, tetapi yang paling utama adalah perbuatan, akhlak, perilaku, itu yang harus ditunjukkan. Kalau itu sudah baik, itulah sejatinya orang yang berpendidikan bagi Titiang. Itu. Karena orang yang sudah posisinya S2, apalagi di kota, Pak, cara berpikirnya bukan mengabdi ke desa, akan tetapi cara berpikirnya adalah bagaimana kita bekerja di pada suatu instansi perusahaan besar atau membangun sebuah mega bisnis. Nah, Bapak gimana nih? Kalau saya beda. Justru saya mengikuti pendidikan misalnya di luar kota, artinya apapun yang saya adopsi dalam pendidikan itu, justru saya ketika saya mendapatkan ilmu yang cukup, kalau pintar-pintar amat sih nggak mungkin, Pak, karena kita kan ini kan manusia, manusia tidak ada yang sempurna, kekurangan kita pasti banyak. Justru ketika saya mendapatkan pendidikan yang cukup, justru saya harus balik ke kampung, ke daerah. Saya ingin membangun kampung saya itu biar bisa maju, rakyat biar bisa sejahtera, kan begitu tujuannya. Kalau sekarang kita orang kampung berpendidikan tinggi di luar, bahkan sampai ke luar negeri, tapi ketika sudah selesai kita harus bekerja di luar kota, tidak memperhatikan desa, kan juga percuma, Pak. Kalau saya, pikiran saya, sekolah, kalau sudah selesai sekolah, justru saya ingin balik ke kampung untuk memperbaiki kampung saya, mengangkat harkat martabat masyarakat saya yang ada di kampung. Itu Bapak berpikiran dari muda seperti itu? Ya, dari muda. Makanya saya itu, apapun yang saya lakukan dengan ikhlas. Mengalir begitu saja. Karena kan begini, Pak, kita sebagai manusia, kita kan cuma bisa berdoa dan berusaha melakukan sesuatu, apa target tujuan kita untuk hidup ini, kan begitu. Tetapi sesungguhnya yang menentukan itu adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Itu semua, apapun yang terjadi di atas dunia ini, itu adalah semua atas kehendaknya. Ya, makanya tergantung kita sekarang. Kita mau pilih hitam apa pilih putih, kan begitu saja. Nah, setelah hasilnya kita pilih, ketika nanti kita akan kembali ke asal kita yang sebenarnya, disitulah kita akan dapat karma sesungguhnya. Iya, begitu kalau Titiang. Ini unik nih, Pak. Bagi saya Bapak ini sekarang unik nih. Saya semakin tertarik ngobrol karena tidak banyak orang-orang yang berpikiran demikian. Umumnya anak muda kalau dia sudah saya belajar
pendidikan terakhir, ekonomi saya di Jakarta, Pak. Nah, umumnya kita berpikiran memajukan diri kita, memperkaya diri kita, ini realita Pak ya, mensukseskan diri kita di sana luaran situ. Tetapi Bapak justru kembali ke desa, membangun desa, dan ingin memajukan desa. Pertanyaannya Pak, secinta apa sih Pak sama desanya Bapak? Saya cinta seperti saya mencintai diri saya. Ya, tetapi saya tidak perlu jelaskan kepada masyarakat desa saja. Saya lakukan seperti air mengalir saja. Karena begini, saya melakukan itu dengan action, tidak harus dengan kata-kata yang banyak, tetapi tidak ada bukti, kan begitu. Saya mau melakukan apapun yang positif dan baik, saya lakukan. Itu terserah masyarakat menilai saya itu baik dan buruk, tidak apa-apa, karena itulah realita. Artinya setiap orang itu mempunyai hak untuk melakukan penilaian terhadap siapapun. Tetapi saya rileks-rileks saja, saya menerima dengan senang hati. Karena ketika saya merasa bahwa diri saya itu melakukan sesuatu yang baik, apalagi benar, kan begitu. Tapi ketika ada masyarakat atau orang yang mengkritisi saya itu harus introspeksi diri. Kita nggak boleh panas-panasan gitu, baper-baperan gitu. Harus introspeksi diri. Oh, berarti benar. Walaupun saya tidak ada berbuat seperti itu, dikatakan seperti itu misalnya, saya berpikir ke alam niskala, ke Ide Betara. Oh, berarti Ide Betara mengingatkan saya bahwa saya agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Itu. Iya, terima saja dengan ikhlas, Pak. Kalau selama Bapak jadi bendesa adat, Pak, ya, apa yang sudah Pak bangun di sana, Pak? Apa yang sudah Pak kerjakan di sana, Pak? Begini, ini saya buka kaca, Pak ya. Silakan, Pak. Ini begini, Pak. Mungkin mohon maaf ya, saya sebelum saya menjadi bendesa adat, saya itu kan diajak oleh tokoh-tokoh teman-teman saya. Awalnya sebenarnya saya tidak mau, karena umur saya ini kan belum cukup lah. Waktu itu umur berapa, Pak? Kalau waktu itu umur mungkin sekitar 30-an kalau nggak salah, 30 lebih ya waktu itu. Nah, karena kan begini, Pak. Sekitar 45 sudah, Pak. 45. Mohon maaf, 45 itu sudah. Artinya begini, saya memang merasa kalau karena saya pernah mengalami menjadi sekretaris desa pernah, menjadi perbekal pernah, menjadi bendesa pernah, menjadi anggota DPRD pernah. Jujur, Pak, jujur. Pekerjaan yang saya paling berat saya lakukan di antara yang saya pernah mengabdikan diri itu melayani masyarakat adalah menjadi bendesa adat. Itu yang paling berat. Ya, menurut saya gitu. Menurut saya Pak ya, mohon maaf Pak ya. Artinya begini, kalau apa saja yang saya sudah perbuat di desa saya semenjak saya menjadi bendesa adat, tapi sebenarnya saya malu menyampaikan itu, Pak. Malu menyampaikan itu, nanti dikira saya itu adalah menjadi pelayan masyarakat yang sombong. Baru begitu saja melakukan terhadap masyarakat sudah sombong. Ngobrol ke sana kemari, cerita ke sana kemari tentang keberhasilan itu. Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu masih jauh panggang dari api. Itu sebenarnya. Makanya kita ikhlaskan aja. Begini, Pak. Memang tidak banyak yang saya lakukan, tapi saya rasa mungkin desa saya ini agak mampu melakukan sesuatu. Contoh misalnya, kemarin setelah saya akan mau maju jadi bendesa adat, itu kan ada sosialisasi Simekrame Lianter. Saya satu program saya, ketika nanti saya itu menjadi bendesa adat untuk melayani masyarakat desa adat Jungur Batu, saya akan buat program cuma satu, tidak melakukan pungutan iuran apapun dari krama desa adat Jungur Batu. Apapun yang dilakukan, baik itu yadnya maupun fisik, itu semuanya gratis. Itu gratis, karena saya kan melihat potensi desa adat saya ini kan luar biasa, Pak. Makanya itu periode yang ketiga, Pak? No, dari pertama kali begitu saya jadi bendesa adat 2011, yang dulunya belum ada pura desa Bali Agung di desa kami,
kami begitu dikukuhkan jadi bendesa adat langsung progres kita kerjakan Pura Desa Balai Agung tanpa urunan gitu. Tanpa urunan. Tanpa urunan. Wah itu program awalnya ada program sebelum Covid Pak ya. Program kami banyak sebenarnya di desa. Artinya kalau ada beasiswa diberikan dana beasiswa. Kalau pemangku meninggal di Aben, tapi sampai sekarang pun masih kalau pemangku di Aben, kalau meninggal di Aben itu, dan artinya kalau ada masyarakat sakit disubsidi 5 juta dulu setiap sakit kan begitu. Nah, karena setelah endemi kami kan ada perubahan yang berbeda. Memang sampai saat ini kami memang tidak ada iuran apapun, tetap gratis. Makanya kami punya sistem program di desa adat itu adalah 1 periode ngaben masal sampai ngelinggiang Nilepati itu adalah 1 kali dan itu gratis. 1 kali dalam 1 periode. Ya, dan itu kami lakukan setiap 3 tahun. 1 periode berapa tahun, Pak? 5 tahun, tapi kami lakukan di tahun ketiga biasanya. Dan ini kami 3 periode, kami sudah lakukan 3 kali itu. Ya, dan itu tidak ada urunan dan iuran. Semua gratis, Pak? Ya, semua gratis. Yardnya pun, pembangunan fisik, pura dan lain sebagainya pun semuanya gratis. Ya, karena kami kan mengemas seperti ini. Artinya di samping konteks biasanya keinginan masyarakat kami itu untuk mempunyai itu sangat luar biasa, Pak. Kalau masyarakat kami itu mempunyai itu, kalau ketika ada yardnya pembangunan itu tidak takut lagi untuk mempunyai. Besar-besaran mempunyai itu yang saya sangat bangga lah menjadi pelayan masyarakat di desa adat kami gitu sebenarnya. Berarti makanya iuran itu tidak dipatok dan dipaksakan tapi sukarela aja bagi. Tidak, karena ini punya, Pak. Punya ya. Punya. Bukan iuran. Bukan iuran, makanya kami gratis iuran. Kami tidak ada pungut iuran semenjak 2011, tidak ada pungut iuran sampai sekarang. Itu punya sukarela. Ada juga sumbangan sukarela. Punya sukarela yang langsung dilakukan di pura dengan mempejati gitu ya, tapi ada yang memberikan sumbangan sukarela, misalnya pengusaha-pengusaha itu kan memberikan punya sukarela yang tidak mengikat gitu. Artinya itu makanya tapi dengan Pak memberikan kesempatan orang mempunyai, Pak, itu sama dengan Pak membuka rezekinya dia, Pak. Ya, kan memang kita hidup ini kan harus masing-masing itu harus banyak rezeki. Tapi tergantung punyanya juga, Pak. Kan orang mau punya itu kan kadang-kadang kan kita kan bisa merasakan ada nih ajum-ajuman gitu kadang-kadang, ada dengan tulus ikhlas. Tetapi punya yang kami butuhkan ini adalah punya yang betul-betul dasarnya adalah tulus ikhlas. Itu artinya. Tapi yang rasa Jongon Batu sih orang mau punya itu semuanya ikhlas lah. Itu. Ya seperti itu, Pak. Berbuat ya pasti dicintai oleh masyarakat. Ya, astongkare. Sampai 3 kali periode menjabat sebagai bendesa adat. Nah, mengabdi diri di desa adat, melakukan hal-hal yang banyak dilakukan. Pak, tahu nggak? Mohon maaf, Pak, bukan ngajarin. Ya, siap. Oh, ternyata Bapak ini, tatkala kita berbuat baik, tulislah di pasir yang mudah terhapus. Itu yang Pak, yang baca dari Pak. Tapi tatkala kita buat kesalahan, tulislah pada batu supaya kita selalu mengingat kesalahan yang kita perbuat. Pas. Itu jarang loh, Pak. Setuju. Kalau umumnya kan, apalagi Pak sekarang mencalonkan diri menjadi calon wakil Bupati Kelungkung. Ya, Pak harus memberikan dan menyampaikan, oh ini loh yang saya sudah perbuat. Ini aneh nih bagi saya. Ini keunikan kedua Pak bagi saya. Keunikan pertama saya sudah temukan orang S2 Surabaya malah pulang kampung mengabdikan dirinya ke hidup. Itu tidak semua anak muda kayak gitu, Pak. Mohon maaf, Pak. Yang kedua, keunikan kedua yang tadi saya sampaikan ketiga. Nah, ini saya mau coba sekarang. Ngayah sudah, mengabdi sudah di desa, berbuat sudah, Pak. Terus, buat apa mencalonkan diri menjadi DPR, Pak? Begini. Itu tahun berapa itu dulu, Pak? 2000. Yang mana nih? Yang pertama. Yang mana? DPR yang pertama, Pak. 2024 periodenya. Kenapa Pak mencalonkan diri waktu itu? Sebenarnya begini, awalnya saya itu sebenarnya kan tidak ada keinginan terjun ke politik praktis gitu. Saya lebih baik ngayah di desa adat saja gitu. Karena dari beberapa informasi yang saya tahu
diyakinkan bahwa kalau kita ikut terjun ke politik praktis itu harus siap secara finansial, Betul. ya, untuk logistik ke depan. Di situ, Pak, ya. di situ, ya. Tetapi saya merasa bahwa diri saya segalanya kurang di bidang itu. Makanya saya ngotot tidak Maju. terjun ke politik praktis. Tapi ada teman-teman yang baik, artinya memberikan begini Pak Jero, nggak mungkin gini, nggak usah bayar gini, nggak usah bayar do, benar nih, gitu. Artinya biar nanti di kemudian hari saya itu merasa sulit ketika saya sudah menjadi anggota DPRD. Kan pelayanannya kan lebih luas. Saya akan melayani berdasarkan aspirasi masyarakat, kan tidak harus dari Desa Jungot Batu saja. Betul. Tapi kan skupnya kan Kelungkung. Betul. Gitu. Betul. Dan khususnya Dapil Nusa Penida kan begitu. Dan saya merasa memang agak akan kesulitan, ternyata terbukti. Gitu. Ternyata terbukti. Ternyata terbukti gitu. Awalnya saya kan berpikir begini. Apa itu Pak terbukti? Apa? Kan begini. Saya mau menjadi anggota DPRD. Saya mempunyai pemikiran pada waktu itu ternyata meleset jauh yang menjadi pikiran saya kenyataannya. Oh, karena saya secara finansial saya tidak mampu, saya sekup saya kecil, saya ingin membantu masyarakat yang lebih luas, saya ingin membawa aspirasi masyarakat Kelungkung, Nusa Penida khususnya untuk memperjuangkan di lembaga dewan itu nih. Nah, ternyata ketika itu kita tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Gitu. Apa sih artinya cuma sebagai anggota DPRD? Ya, unsur pimpinan pun belum tentu bisa akan membawa seluruh aspirasi masyarakat itu. Gitu. Apalagi di DPRD itu sifatnya kan kolektif. Kadang-kadang kita bisa ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tetapi putusannya itu harus kolektif. Mau tidak mau kita harus ikuti. Gitu. Makanya tingkat idealisme kita secara personal kita bisa tuangkan di situ. Tetapi ternyata tidak akan berarti ketika sudah ketok palu karena kolektif kita harus ikuti aturan main itu. Yeah. Nah, itulah bahwa saya merasa belum bisa berbuat banyak kepada masyarakat, gitulah. Karena saya sebenarnya saya malu, Pak. Sebenarnya saya malu ketika saya mengabdi di DPRD, saya tidak bisa berbuat banyak. Dan saya sudah bentingi diri saya. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada masyarakat. Ketika saya sosialisasi kemanapun, sime-kerame kemanapun, saya merasa bahwa diri saya itu tidak pernah menjanjikan sesuatu. Karena saya khawatir ketika saya tidak bisa menepati janji saya akan menjadi kebohongan publik yang begitu banyak terhadap masyarakat. Masyarakat pun pasti akan kecewa gitu. Makanya saya cuma minta doa, minta restu, ketulusannya. Semoga nanti setelah jadi, mari kita komunikasikan, mari kita berjuang sama-sama. Karena perjuangan yang terkuat ini adalah dari rakyat, kan begitu. Nah, sehingga ketika saya menghayal, ketika saya menjadi anggota DPRD, saya akan bisa membantu masyarakat yang lebih luas. Ternyata tidak begitu. Tidak, Pak? Tidak begitu. Memang sih kita sudah memperjuangkan. Semua, kami kan di Kelungkung itu kan ada 30 anggota, Pak. Saya tahu 30 anggota itu semuanya memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak ada yang tidak. Itu semua bertahan, memperjuangkan dari dapil-dapilnya, konstituennya. Itu saya jamin semuanya bersuara untuk perjuangan rakyat gitu. Tetapi apalah sebagai seorang anggota DPRD itu. Karena kebijakan itu kan semuanya dilakukan oleh pihak eksekutif. Itu sebenarnya. Tapi Bapak maju lagi yang kedua. Maju lagi yang kedua. DPRD. Ya. Artinya begini. Kita kan ingin tetap membantu masyarakat sebatas kemampuan hak-hak kita yang kita terima di legislatif gitu. Itu. Nah, sekarang ada kesempatan kami maju ke pilkada, ya kami mau tidak mau
harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Dari Gerindra? Nggak, Oh, dari mundur sebagai anggota DPRD Kabupaten Kelungkung. Kalau di Gerindra, kami masih tetap di Gerindra, Pak. Kami tidak mengundurkan diri di Partai Gerindra, gitu. Karena kan begini, saya mempunyai pemikiran. Ketika misalnya kami itu diusung oleh partai lain selain partai kami, itu kan tidak ada persyaratan dan undang-undang kami itu harus mundur dari partai dari tersebut. partai itu. Nah, ini Pak, sebelum ke sana, Ya, Bapak sudah maju menjadi anggota DPRD periode kedua Bapak ya, dari Partai Gerindra. ya, Dan sekarang Bapak mengundurkan diri menjadi anggota DPRD untuk maju menjadi calon wakil Bupati Kelungkung. Betul Pak ya? ya, betul. Karena Bapak berpikiran adalah, oh ternyata saya menjadi anggota DPRD sebagai legislatif, keputusan-keputusan apapun untuk saya membantu masyarakat lebih luas, tidak segampang yang saya bayangkan. Karena Bapak sudah mengalami dan pengalaman menjadi anggota DPRD yang pertama kemarin. Tidak segampang yang saya alami. Sehingga sekarang Bapak ada kesempatan, kurang lebih ini cara berpikir Pak, kesempatan menjadi anggota, menjadi wakil Bupati Kelungkung, partai, kalau nggak salah saya Pak, koreksi, Golkar sama Demokrat. Ya. Nah, ini gimana nih Pak? Golkar, Demokrat, Bapak Gerindra. Nah, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Artinya kan begini Pak. Keluar dari DPRD 2024-2029 dari Partai Gerindra, maju menjadi wakil Bupati 2024-2029 Partai Golkar, Demokrat. Ya. Artinya begini, itulah demokrasi Pak, itulah demokrasi. Pertama, perbedaan untuk menentukan sikap politik, itu kita harus hargai dan kita harus hormati. Kan begitu Pak ya. Nah, ketika kami ada keinginan maju ke pilkada, itu. Nah, artinya ada yang partai yang mengusung kami, walaupun itu bukan partai Gerindra, tidak masalah. Karena dalam politik ini yang namanya demokrasi, kalau ada kesempatan maju untuk mengabdikan diri terhadap masyarakat lewat jalur apapun, asalkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, itu kan sah-sah saja Pak. Kan begitu. Dan kami pun juga tidak dilarang oleh petinggi partai kami, jangan maju lewat situ, nggak ada larangan. Oh, nggak dilarang Pak ya? Nggak ada Tapi larangan. Bapak buktinya mengkomunikasikan. Komunikasi beliau kan tahu semuanya bagaimana perjalanan politik, itulah dinamika politik. Kedewasaan kita berpolitik disinilah akan diuji, kan begitu. Artinya setiap orang itu mempunyai hak untuk maju sesuai dengan perundangan yang berlaku. Apalagi kami diusung oleh Golkar dan Demokrat itu tidak ada syarat bahwa kalau saya itu maju lewat partai itu, saya itu harus keluar dari Partai Gerindra dan harus masuk salah satu partai, itu nggak ada syarat begitu. Itu karena semuanya itu dasarnya adalah pemikiran-pemikiran kedewasaan kita berpolitik di sini akan kelihatan bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk mengabdikan dirinya lewat jalur apapun seperti yang saya bilang tadi, yang asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu sah-sah saja Pak, karena demokrasi ini hidup gitu loh. Ini menarik Pak, menarik Pak. Saya padahal posisi udah nyaman Pak, ketua anggota DPRD 2024-2029 ini posisi udah nyaman. Ini keunikan ketiga yang saya lihat Pak. Mohon maaf Pak ya, Bapak lahir dari masyarakat biasa. Biasa. Bukan siapa-siapa juga di dunia usaha. Bukan Nah, sekarang untuk masyarakat biasa Pak mencapai DPRD itu tidak gampang loh Pak. Betul. Itu tidak gampang. Nah, Bapak sekarang sudah nyaman di periode 2024-2029. Motivasinya saya udah dengar tadi Pak, bahwa saya sebagai anggota DPRD tidak banyak loh Pak, dan tidak gampang seperti bayangan saya untuk membantu membangun masyarakat lebih luas. Pertanyaannya sekarang Pak, pembangunan apa yang Pak mau lakukan di Kelungkung itu Pak, sehingga Pak mau meninggalkan posisi yang nyaman ini ke posisi yang masih abu ini? Artinya begini Pak, kenapa saya berani, artinya siap menerima segala konsekuensinya.
sampai mundur menjadi anggota DPRD karena saya ingin mengabdikan diri saya itu ke jenjang yang lebih besar dan lebih luas, itu kan begitu. Saya sebenarnya dengan Pak Mangku Kaste ya, pasangan saya itu dengan Pak Mangku Kaste. Pak Mangku Kaste itu kan wakil bupati 2 periode. Wakil bupati 2 periode. Iya, wakil bupati 2 periode. Ya, dan beliau itu juga sempat menjadi PLT bupati 1 bulan 7 hari, masa transisi kan begitu. Nah, kami tapi singkat nih Pak ya, karena di sini kan tidak momen untuk menyampaikan visi misi. Betul Pak, betul. Kami mempunyai visi itu sebenarnya menuju Kelungkung Prema Santi Jagadita, ya, yang artinya itu yang sering dibilang-bilang oleh masyarakat yang sudah familiar dengan program kami itu adalah Kelungkung Pesaje, kan gitu. Prema Santi Jagadita. Prema itu kan rasa cinta dan kasih sayang, kan begitu. Nah itu Santi kita udah tahu bahwa itulah kedamaian, kenyamanan dalam diri kita, kenyamanan dalam lingkungan juga, kan begitu. Yang kedua Jagadita sejahtera. Nah ketika ada rasa cinta dan kasih sayang dan hati sudah merasa damai, saya yakin bahwa kesejahteraan Kelungkung dan masyarakat itu akan tercapai, kan begitu. Kalau sebenarnya begini Pak, kenapa keinginan saya untuk mengabdi ke skup yang lebih luas? Karena kan masih banyak hal. Karena program itu sebenarnya, kalau ditanya program itu semua siapapun yang maju menjadi kandidat. Bupati, wakil bupati, wali kota juga, wakil wali kota, gubernur, bahkan wakil gubernur, saya rasa pasti mempunyai visi misi dan program yang agak-agak mirip, kan begitu. Terutama kan di infrastruktur. Gitu. Kita sudah lazim Pak, kalau infrastruktur itu pasti jalan, air, listrik, rumah sakit, sekolah, kan begitu. Itu umum, itu umum. Semua itu adalah semua keinginan, keinginan yang mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi jangan program yang sebenarnya itu keinginan itu kita itu lantas menjanjikan masyarakat dengan gampang begitu saja, karena belum tentu bisa terrealisasi. Ini kan formalnya seorang calon itu kan harus menyampaikan visi misi dan program-program kerjanya, itu wajib. Tetapi kalau saya tidak akan pernah janji-janji bahwa program-program yang memang berlian sampai ingin menuju langit itu akan berhasil. Jangan. Tapi keinginan kita untuk mewujudkan itu bisa tercapai pasti ada. Tapi menurut saya di sinilah kalau dibayangkan di, mohon maaf ini Pak, di Ungas Pak. Ungas itu burung Pak ya. Ya. Pak Ketut Gunakse ini seperti burung ini Pak, burung elang Pak. Tidak. Burung elang itu burung Raja Wali itu Pak, burung yang tidak mau tinggal di sangkar orang lain Pak, tetapi burung yang memang mau membuat sangkar sendiri atas untuk kepentingan banyak orang Pak. Betul. Ya, karena bukan masalah nyamannya saya hidup, tetapi masalah bermanfaat maksimal nggak saya di sana, kurang lebih gitu Pak ya. Iya, betul. Betul. Ini contoh-contoh Pak ini Pak. Ini contoh-contoh. Kalau menurut Pak sendiri di Kelungkung ini saat ini Pak, apa potensi terbesar yang dimiliki Kelungkung yang bisa Pak kembangkan? Artinya kan pengembangan pariwisata Nusa Penida, ya itu betul-betul harus di programkan dengan baik, ditata dan dikelola dengan baik. Karena untuk sementara ini kan masih amburadul Pak. Ya, biar nanti ada yang menyebutkan bahwa itu telur emasnya Kelungkung di Nusa Penida itu biar betul-betul menetas menjadi telur emas, biar bisa menyirami dan dinikmati oleh masyarakat Kelungkung pada umumnya, Nusa Penida pada khususnya gitu. Makanya ini perlu ada tata kelola, manajemen birokrasi yang profesional. Itu pertama. Sehingga ketika ada pihak ketiga
yang mau investasi di wilayah Nusa Penida itu tidak amburadul, tidak semeraut gitu, main belakang gitu, misalnya ada kebijakan khusus, jangan gitu. Makanya di sini untuk membangun itu kita harus berani dan mempunyai ketegasan gitu. Bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan, itu yang kita lakukan. Biar tidak ada kebijakan tetapi timpang. Artinya Nusa Penida baru digarap, Pak. Nusa Penida, ya, Pak, ya? Nusa Penida digarap, Kelungkung Daratan juga. Pak pernah dengar nggak, Pak? Kalau kita sekarang bicara Bali, Pak, Ya. umumnya, Pak ya, Bali ini investor-investor besar di luar negeri itu, Pak, atau investor-investor yang uangnya benar-benar banyak ini, mereka bingung mau menempatkan high class-nya di mana dengan pasar high class di mana, Pak? Anggaplah pariwisata. Mereka bingung, Pak. Karena klaster high class yang ada di Bali saat ini kan Nusa Penida, Nusa Dua, Pak. Nusa Dua, hotel-hotel bintang 5, klaster-klaster mewah itu ada di sana. Akan tetapi ternyata sekarang bagi orang-orang yang benar-benar punya duit nih, Pak, oh itu biasa aja katanya. Saya belum ketemu klaster yang memang benar-benar sangat mahal dan sangat elit. Terus isunya nih, Pak, oh ternyata Nusa Penida cocok dibegitukan. Dibuatkan klaster pariwisata yang sangat mahal. Bintang 5, kawasan mahal, nginep mahal. Karena standarisasi middle up, Pak. Ini isunya, Pak. Bahkan isunya nih, saking hebatnya orang-orang kaya ini bicara, Pak, kita buatkan juga bandara pribadi di sana. Jadi orang-orang yang punya duit itu langsung terbang ke sana, Pak. Ke Nusa Penida. Untuk apa? Karena lingkungan elitnya kita ada di situ, katanya, Pak. Ini isu, Pak. Siapa tahu itu menjadi sebuah. Nah, sekarang kembali ke daratan. Terpotong tadi, mohon maaf. Kalau didaratkan kan juga banyak potensi-potensi yang hampir ditinggalkan itu, terutama mengenai masalah ekonomi kreatif, produksi kreatif, kan begitu, Pak. Artinya Kelungkung ini, Pak, ya. Artinya didaratkan kan potensinya kan lebih besar juga, Pak. Artinya generasi muda ini kan harus dibangkitkan, Pak. Generasi muda, artinya kan ada ketahanan budaya, terutama, Pak, ya. Artinya ketahanan budaya kita harus bangkitkan. Sanggar-sanggar itu kita bangkitkan. Misalnya di produksi kreatif, misalnya ada band-band, perfilman, kita harus bangkitkan. Kita buatkan dia sentralnya. Artinya kita buatkan dia organisasi yang memang betul-betul ilegal gitu. Dan sehingga nanti pemerintah daerah itu harus memberikan support terhadap mereka, dan kita harus berikan kontribusi terhadap mereka biar semua kearifan lokal yang ada di Kelungkung itu bangkit kembali, Pak. Gitu. Makanya di sini kan seni adat budaya itu kan sangat penting, Pak. Gitu. Selama ini kan kiprah kita di Kelungkung memang sudah bagus, tapi kan perlu ditingkatkan sehingga generasi muda itu kreativitasnya kita berikan inovasi biar bangkit kembali gitu. Untuk membangkitkan itu kita berikan wadah dia. Mereka itu berikan kontribusi, artinya lindungi gitu. Artinya ini yang terpenting. Jangan ketika kita butuh terhadap mereka saja baru kita hubungin. Setelah itu kita lupakan, tidak. Sehingga ini kan berlanjutan. Apalagi nanti ada misalnya setiap 6 bulan, setahun ada event festival mana, misalnya ada festival Banjarangkan, silakan apa yang ada ekonomi kreatif di Banjarangkan, khas Banjarangkan gitu, misalnya produksi kreatif Banjarangkan apa, itu bangkit, semua ada di situ sentralnya. Itu nanti Dawan juga, Kelungkung, Nusa Penida. Nah, artinya kearifan lokal itu semua akan dibangkitkan di situ sehingga perekonomian kita pasti akan berkembang. Ini salah satunya, memang kelihatan sepele, tapi itu potensinya sangat luar biasa. Ini yang jarang diperhatikan. Itu jarang diperhatikan. Berarti memperbaiki SDM dulu, ya? Iya, SDM memang. SDM yang terpenting gitu loh. Manajemennya juga begitu. Makanya kalau tidak dari SDM, manajemen kita sempurnakan sedikit, kita akan susah ke depannya. Akan menjadi amburadul dan tidak tertata. Contoh, ada potensi Nusa Penida, tapi pengelolaan dan penataannya tidak bagus, kan juga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu wisatawan banyak. Setiap hari
belasan ribu. Betul. Tapi tidak ada yang menginap, pulang langsung balik. Ya karena tidak ada fasilitas. Iya, itu makanya fasilitas nanti akan disiapkan. Akomodasi. Iya, yang penting adalah pihak ketiga yang mau investasi gitu. Pasti Pak, kalau regulasinya bagus, pemimpinnya korporatif, gitu. apalagi Pak, mohon maaf, apalagi pemimpinnya yang minta, Pak, saya nih jadi segini, minta tolong dong dibantu untuk pembangunan. Ya. Oke Pak, mudah-mudahan itu nanti Pak. Tanggapan Bapak mengenai ini gimana Pak? Mengenai pusat kebudayaan seni yang lagi sedang dibangun di Gunakse itu Pak? Ya, Kan PKB itu besar sekali tuh Pak. Pusat Kebudayaan Bali ya. Pusat kebudayaan Bali itu Pak. Itu sekarang kan momentumnya itu domainnya kan provinsi. Bukan daerah, bukan kabupaten Kelungkung. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana reaksi provinsi. Tapi kami seandainya nanti terpilih Hastaguna, kami kan ingin berkomunikasi dengan pihak provinsi seperti apa. Gap-nya kita kan waktu harus. Pak jadi DPRD itu tidak ada komunikasi Pak untuk pembangunan itu. Pasti ada Pak, pasti ada komunikasi gitu. Artinya memang sih dalam hal proses itu memang ada area-area kecil gitu. Tapi karena kita untuk mewujudkan sesuatu yang lebih besar itu kan wajar, Pak. Ya, itu kan wajar. Tidak semulus yang kita inginkan gitu. Adalah area itu. Ya, yang penting kita itu harus memberikan pemahaman bahwa ini akan begini, akan begitu kan. Itu harus berikan penjelasan seperti itu. Kalau itu terwujud kan masyarakat dampaknya juga besar Pak. Pasti besar. Karena kalau dibilang pengerusakan lingkungan di sana sebelumnya kan mohon maaf Pak, dengan galian itu sangat parah sekali Pak. Sangat parah sekali ya. Mohon maaf Pak. Betul. Terus yang kita lihat sekarang Pak ya, kalau seandainya pusat kebudayaan itu jadi nih Pak, saya juga pelaku properti kebetulan Pak. Mohon maaf Pak, di Kelungkung itu sangat kendala kita mengenai banyak sekali jalur hijau yang tidak bisa kita bangun itu Pak. Jadi kawasan selatan yang memang di pusat kebudayaan itu adalah kawasan yang memang akan dibangun oleh pemerintah provinsi, tetapi ke kawasannya di yang lain ini belum dibuka jalurnya Pak. Artinya begini Pak, untuk PKB kita lihat aja nanti, biar saya itu tidak salah komentar, karena itu domainnya provinsi Pak, biar agar saya ini tidak masuk ke situ. Oke Pak. Yang penting nanti untuk keberlanjutan itu komunikasi provinsi dengan kabupaten pasti ada. Gitu. Yang terbaik lah buat masyarakat. Yang terbaik. Yang penting asalkan sudah terbaik untuk masyarakat dan daerah Kelungkung, daerah Bali pada umumnya, siapa sih yang akan menolak? Nggak mungkin. Betul. Ya, itu. Untuk saat ini Pak, kalau kita melihat Kelungkung, apa yang selain Nusa Penida Pak ya, apa hal lain yang benar-benar dibanggakan oleh Kelungkung Pak? Kalau saya lihat orang Gianyar Pak ya, atau orang luar, paling yang kita banggakan adalah songket. Ya kita cari ke Kelungkung deh Pak. Itu dah seperti yang saya tadi katakan Nike, kan ada produksi kreatif. Ya, produksi kreatif itu kan kalau Nusa Penida kan ada cepo, ada ranggrang, Kelungkung songket kan juga begitu Pak. Tapi yang terkenal di Kelungkung itu kan serompotannya. Iya, makanya nanti itu harus buat sentral kuliner Pak. Apa jenis-jenis makanan khas untuk Kelungkung kita bisa kumpulkan ada di situ. Itu artinya ekonomi menengah, ekonomi kecil itu kita akan kumpulkan biar bisa berkiprah di kuliner itu semua untuk meningkatkan ekonominya gitu. Artinya kita harus buat sentral Pak. Itu yang bisa dibanggakan sebenarnya. Untuk pariwisatanya di Kelungkung itu kan ada Kertoguse. Kertoguse itu harus diperbaiki, ditata dengan bagus, walaupun Kertoguse itu adalah kalau menurut saya itu masih puri kepemilikannya itu, tapi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki itu, menata itu biar lebih bagus lah. Banyak Pak, ada Gua Lawa. Iya, Gua Lawa, Gua Gajah juga Pak, yang ada di perbatasan Topati itu ada juga Pak. Ada Pak ya? Gua Gajah ada di Kelungkung Pak ya? Iya, Gua Gajah itu kan
bagus juga terkenal. Mudah-mudahan nanti sekarang saya sudah dengar sudah ada penataan di situ. Dan di Gua Gajah. budaya spiritual juga banyak di Kelungkung, Pak. Kelungkung. Tempat-tempat ibadah itu kan Ya, banyak sekali, Pak. Artinya kan jangan heran, Pak, karena Kelungkung itu kan pusat kerajaan dulu. Ya, jangan heran. Itu Taksu Kelungkung itu sangat luar biasa. Makanya sekarang kita itu harus percaya dengan semua itu. Di samping skala, kita harus percaya dengan kekuatan niskalanya. Kerajaan pertama terbesar. Iya, Kelungkung lah yang terkenal. Gitu. Jadi nanti Ya, pariwisata spiritual Bapak kembangkan juga. ya pasti, Pak. Pariwisata spiritual pasti itu. Ya, tapi ada satu hal, Pak, yang mungkin belum tercerna di Kelungkung. Saya mempunyai pemikiran begini. Ini masalah hukum, Pak, ya. Ya. Masalah hukum. Ini saya kan menonton nih di media sosial ini, tapi singkat-singkat saya tonton Ya. mengenai masalah kasus Landak itu. Oh, oke. Ya, itu saya dari Nusa Penida, saya dari Kelungkung, saya merasa prihatin. Ya, dengan hukum sudah sejauh itu melakukan tindakan terhadap pemelihara landak gitu. Nah, makanya dalam hal ini saya langsung punya ide. Ya, sampai saat ini, mulai sekarang ini saya punya ide. Walaupun tidak terpilih, gitu. Ya, apa Walaupun tidak terpilih, saya sudah komunikasi dengan teman-teman pengacara juga, Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa bantu kami kan. Itu. Pak. Kami ingin membentuk aliansi itu untuk pendampingan hukum terhadap masyarakat. Ya, kasus apapun di situ, pendampingan hukum gratis loh, Pak. Ya. Bukan pendampingan hukum konsultasinya saja yang gratis, tetapi implementasi sampai putusan pengadilan itu akan dikawal oleh aliansi ini. Wah, Ya, biasa, Pak. itu yang kami akan lakukan. Kami sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman dan teman-teman itu siap gitu. Nah, dan kita itu di Kelungkung tidak harus mengenakan bayaran dari masyarakat yang dibantu. Nanti kan ada pihak-pihak ketiga. Kita akan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu memberikan kontribusi terhadap aliansi ini. Itu makanya sekarang para advokasi itu harus siap, tidak dibayar. Kalau ingin benar-benar ingin mau membantu dan menolong warga, apapun kasusnya. Seperti ini sekarang kan kasihan, Pak. Betul. Ya, seharusnya dia memang tidak tahu seperti apa bahwa landak itu adalah sebagai hewan yang dilindungi, tapi dia itu kan betul-betul tidak tahu. Seharusnya berikan pembinaan dulu, ya landaknya diambil karena itu dianggap melanggar. Kalau memelihara boleh kan diberikan penjelasan. Betul. Ya, kalau saya memang miris sekali melihat Prihatin, Pak. Pak, ya? Ya, makanya sangat prihatin. Makanya saya punya ide, saya harus bentuk aliansi untuk pendampingan hukum terhadap masyarakat Kelungkung. Gratis, Pak, gratis. Ya, saya jamin itu gratis, Pak. Bukan konsultasinya. Bukan konsultasinya saja, sampai putusan pengadilan kami jamin itu gratis. Amin, Pak. Itu. Saya yakin Bapak mampu, Ya. karena hal yang tidak mungkin aja Bapak lakukan Ya. di desa, Ya. menggratiskan adat, budaya, akan upacara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, Pak, Ya, niat baik, ketulusan, siap. mau lebih kepada bermanfaat kepada masyarakat, Bapak berani meninggalkan kursi yang sangat nyaman di DPRD, Pak. Doa kita semoga Bapak dengan kebaikan, dengan ketulusan, dengan kemauan ini, cita-cita dan tujuan bisa tercapai, Pak. Astongkare. Dan Bapak adalah salah satu tokoh Bali yang menginspiratif, Pak. Ya. Karena apa? Karena tamatan sekolah tinggi-tinggi S2 ke Surabaya, umur masih muda, balik kampung, balik ke desa, hanya untuk membangun desa. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Ya. Semoga didengar oleh Bapak Ibu, anak-anak muda, dan kita doakan apa yang Bapak mau, karena niatnya ini sekali lagi tulus, ikhlas, kebaikan, dan demi bermanfaat untuk banyak orang, rela mengorbankan kursi yang begitu nyaman. Matur suksema, Pak. Tapi lebih sedikit, Pak, bisa tambahkan ya? Silakan. Begini, Pak, kami mempunyai keinginan yang sangat besar, Pak. Begini, Pak, karena dalam konteks pemikiran kami bahwa kita sebagai manusia ini kan harus sehat, Pak. Harus sehat dan berpendidikan secara formal dan berpendidikan secara akhlak. Itu yang terpenting. Betul, Pak. Nah, kalau dua ini sudah ada di dalam diri kita, saya yakin
Indonesia ini akan menjadi hebat. Ya, Berpendidikan secara sehat. Sehat dulu ini, sehat. Ya. Udah itu berpendidikan formal dan berpendidikan akhlak di luar pendidikan formal. Saya yakin itu akan tercapai, Pak. Apapun cita-cita dan keinginan kita. Makanya saya mempunyai keinginan kalau saya terpilih nanti, Stongkare, di Nusa Penida itu paling tidak harus ada rumah sakit internasional, Pak. Ya. Walaupun kami tidak berjanji, mudah-mudahan ada pihak ketiga yang mau menginvestasikan dananya untuk membangun rumah sakit internasional. Sehingga maksud saya, biar tidak sedikit warga Nusa Penida itu sakit harus dirujuk ke daratan. Susah. Itu apalagi warga yang tidak mampu. Susah, Pak. Harus biarkan gitu. Kalau sudah di situ, nanti kita akan bicarakan seperti apa. Itu yang terpenting. Sekolah perguruan tinggi itu sebenarnya sangat penting, Pak. Kesehatan, pendidikan. Karena pendidikan ini kan berkaitan dengan akhlak, Pak, dengan perilaku. Betul, SDM kembali. Iya, SDM itu. Tapi kalau tidak sehat, kita tidak bisa mencerna apa. Kalau sudah sehat, kita mencerna pasti dalam kesehatan pendidikan itu sudah menyatu, saya yakin akan berhasil, Pak. Pendidikan formal dan pendidikan berakhlak. Ya, itu. Kan biasanya kalau kita dapat di sekolah SD dulu kan ada 3 pendidikan nih. Pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non formal, kan begitu ya. Formal di sekolah, informal di dalam lingkungan keluarga, non formalnya ini di lingkungan, itu yang berat sebenarnya. Akhlak. Iya, itu yang berat. Karakter itu. Iya. Di sekolah formal kan kita kan cuma singkat, Pak. Tapi non formalnya yang ya di informal dan non formalnya itu yang lebih banyak. Kita percaya, Pak, dari jejak rekamnya Bapak. Jejak rekamnya Bapak dalam proses ini pasti mampu, Pak. Stongkare, Pak Suhail. Sebenarnya saya ingin banyak berbincang-bincang. Mungkin nanti lain waktu lagi, Pak. Pak. Diundang, Pak, ya. Ayo, Pak, dengan senang hati. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Rayu. Berbahagia. Semoga bermanfaat. Salam sehat berbahagia. Sukses, Pak. Rayu.